Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Agustiani dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menganalisis tentang kasus Ibu Guru Supriyani. Saya akan membahas rumusan pertanyaannya. Yang pertama, kasus ini melibatkan Ibu Supriyani, seorang guru honorer yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang murid sekolah dasar. Kejadian bermula saat Ibu Supriyani menegur murid tersebut di kelas, yang kemudian berujung pada dugaan kekerasan fisik. Murid tersebut adalah anak dari seorang anggota polisi, yang kemudian melaporkan Ibu Supriyani ke pihak berwajib atas tuduhan penganiayaan. Kasus ini memicu perhatian publik karena menyangkut posisi guru honorer yang sering menghadapi tekanan dalam menjalankan tugasnya, serta menyoroti perlakuan hukum yang dianggap tidak berimbang. Pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini adalah Ibu Supriyani yang terduga sebagai pelaku, anak murid yang diduga sebagai korban, dan orang tua korban yang diduga sebagai pelapor. Selain itu, masyarakat luas ikut memberikan perhatian terhadap kasus ini, terutama melalui media sosial. Selanjutnya, dalam kasus ini, dugaan pelanggaran hukum yang terjadi adalah tindakan penganiayaan terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana. Penganiayaan terhadap anak diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana. Selain itu, tindakan tersebut juga bisa dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan jika terbukti adanya kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Dalam laporan, tindakan Ibu Supriyani dianggap melampaui batas wajar seorang pendidik dalam memberikan teguran, hingga diduga menyebabkan dampak fisik maupun psikologis pada murid. Meski demikian, kasus ini menimbulkan perdebatan karena ada kemungkinan bahwa tindakan tersebut hanya berupa upaya disiplin yang kemudian ditafsirkan sebagai kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya ruang abu-abu dalam menentukan batas antara tindakan mendidik dan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Lalu, jaksa mendakwa Ibu Supriyani melanggar pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Selanjutnya, faktor penyebab dari berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif individu, yaitu faktor emosi dan tekanan kerja sebagai seorang guru honorer menjadi salah satu penyebab utama. Ibu Supriyani mungkin merasa frustasi dalam menghadapi perilaku murid yang dianggap melanggar disiplin. Selanjutnya dari perspektif sosial. Dalam masyarakat ada ekspektasi tinggi terhadap guru sebagai pendidik yang harus mendisiplinkan murid. Namun, dukungan terhadap guru seringkali minim, baik dari sisi perlindungan hukum maupun penguatan moral. Yang selanjutnya ada dari perspektif budaya. Budaya pendidikan di Indonesia masih sering menganggap hukuman fisik atau tindakan tegas sebagai cara mendidik yang sah. Meskipun kini hal tersebut mulai dianggap kurang tepat, sisa-sisa budaya ini mungkin memengaruhi pola pikir guru dalam menerapkan kedisiplinan. Di sisi lain, budaya tidak boleh salah di kalangan murid dan orang tua modern kerap membuat guru kehilangan ruang untuk menerapkan otoritas pendidikan. Dan yang terakhir dari perspektif sistemik, yaitu sistem pendidikan Indonesia seringkali tidak memberikan pelatihan memadai terhadap guru dalam menangani konflik di kelas, terutama dalam menghadapi anak-anak yang sulit diatur. Selain itu, minimnya perlindungan hukum bagi guru membuat mereka rentan terhadap laporan hukum meskipun tindakan mereka bertujuan untuk mendidik. Selanjutnya, dampak kasus ini terhadap individu, masyarakat, dan negara. Dampak terhadap individu, bagi Ibu Supriyani, kasus ini menyebabkan tekanan psikologis yang berat karena harus menghadapi proses hukum, stigma sosial, dan risiko kehilangan pekerjaan. Hal ini juga memengaruhi karir dan reputasinya sebagai pendidik. Bagi korban, insiden ini bisa menimbulkan trauma fisik maupun emosional yang dapat berdampak pada kepercayaan dirinya di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat. Kasus ini memicu perhatian publik terhadap hubungan antara guru, murid, dan orang tua. Kejadian ini menciptakan ketakutan di kalangan tenaga pendidik, terutama guru honorer, untuk bersikap tegas dalam mendidik karena khawatir akan dilaporkan secara hukum. Selanjutnya, dampak terhadap negara. Secara nasional, kasus ini mencerminkan kurangnya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menurunkan minat orang untuk menjadi pendidik, terutama di kalangan guru honorer yang sudah menghadapi kondisi kerja yang sulit.
Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pendidikan dan penegakan hukum, sehingga memicu tuntutan reformasi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak guru, murid, dan orang tua. Selanjutnya, sanksi yang pantas diberikan kepada Ibu Supriani seharusnya bersifat edukatif, bukan pidana, dengan mempertimbangkan konteks bahwa insiden ini terjadi dalam proses mendidik. Jika terbukti ia melakukan tindakan yang melampaui batas, maka sanksi berupa teguran administratif atau pembinaan khusus lebih tepat daripada hukuman pidana. Alasannya, karena tujuan utama seorang guru adalah mendidik, dan tindakan tersebut kemungkinan besar tidak dimaksudkan untuk menyakiti, melainkan sebagai upaya disiplin. Selanjutnya adalah solusi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan guru. Yang kedua, peningkatan perlindungan hukum bagi guru. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran orang tua. Yang keempat, memperbaiki sistem pendidikan. Dan yang kelima, pendekatan restoratif dalam penanganan konflik. Yang keenam, penguatan budaya sekolah yang positif. Selanjutnya, kasus Ibu Guru Supriani yang diduga menganiaya anak seorang polisi dapat dianalisis dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan etika dan norma. Nilai yang paling relevan dalam kasus ini adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini paling relevan karena kasus ini berakar pada persoalan etika manusia dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya dalam hubungan guru murid yang syarat dengan unsur kemanusiaan. Guru sebagai pendidik memiliki kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk cara mendidik tanpa kekerasan. Sekian hasil analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.